Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsenio Daya Kedewa dari 12 IPA 1 dan hari ini saya akan presentasikan tentang tragedi Semanggi. Jadi awalnya eh, sebelum saya menjelaskan tentang tragedi Semanggi, sekarang saya akan menjelaskan pengertian HAM dulu. HAM adalah hak yang dimiliki individu yang berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar berdasar makanan serta pakaian dapat dianggap sebagai HAM yang mendasar. Hak-hak sipil atau hukum itu diberikan oleh pemerintah. Hak untuk memiliki pada usia 18 adalah hak sipil, bukan hak asasi manusia. Selama abad ke-19 dan ke-20, ada perluasan konsep hak asasi manusia untuk memasukkan banyak hak yang sebelumnya dianggap sipil. Lalu, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis HAM. 1. Ada hak asasi pribadi, yaitu hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. 2. Hak asasi politik, hak ini terkait dengan kehidupan perpolitik seseorang. Ini seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik atau kegiatan pemerintah. 2. Hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 4. Hak asasi ekonomi, yaitu hak ini maka tiap-tiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian. 5. Hak asasi peradilan. Hak ini bagaimana tiap individu mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. 6. Dan terakhir, hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Bisa mendapatkan pengajaran atau pengembangan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1, yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Masa pemerintah transisi Indonesia yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II, terjadi pada 24 September 1969, yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta, serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Jadi mereka waktu uh, dengan sidang istimewa MPR di depan pada demo. Jadi gara-gara uh, pada saat itu perlindungan tentara dan polisi bersikap keras kepada demonstran, akhirnya ada yang tewas. Jadi penyelesaian tragedi Semanggi ini adalah upaya penyelesaian dalam pelanggaran HAM. Pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia peristiwa Semanggi 1 dan 2. Meskipun DPR RI telah merekomendasikan agar kasus Semanggi 1 dan 2 ditindak lanjuti dengan pengadilan umum dan pengadilan militer, namun sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat, tuntutan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat, dan dalam rangka penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia, dipandang perlu Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Semanggi 1 dan Semanggi 2. Maka dalam rapat paripurna Komnas HAM tanggal 5 Juni 2001, sepakati pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Hak Asasi Manusia peristiwa Semanggi 1 dan 2, yang selanjutnya dituangkan dalam SK nomor 34 Komnas HAM nomor 7 tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001. Solusinya menurut saya seharusnya aparat keamanan bisa lebih ketat lagi, serta pemerintah juga seharusnya pada waktu itu bisa menciptakan suasana yang kondusif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harusnya pemerintah masih bisa ngatur rakyatnya dengan kondusif, dan tidak memakai cara kekerasan. Kan kalau misalnya kita gini terus kan, siapa tahu di masa depan
tragedi kayak gini akan terjadi lagi. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.